Gempa bumi yang melanda Cianjur, Jawa Barat lagi-lagi terjadi siang tadi dengan magnitudo 3,9 dan sejumlah pejabat publik juga hadir untuk memberikan bantuan. Salah satunya adalah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang datang langsung tadi sempat ke RSUD Sayang dan saat ini berada di lapangan Perwatasari Joglo. Kedatangan Panglima TNI Andika Perkasa selain memberikan bantuan juga memberikan semangat kepada para korban pengungsian, di mana ini juga banyak sekali bantuan-bantuan yang datang tidak hanya dari TNI, polisi, warga, dan seluruh masyarakat Indonesia juga sama-sama bahu-membahu untuk membantu keluarga kita yang berduka akibat gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Dan saudara, informasi terbaru bahwa nanti sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, update atau informasi terbaru soal jumlah korban akan dirilis pihak terkait dengan gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Data terakhir hingga Selasa sore, BNPB merilis ada 268 orang meninggal dunia dan ratusan warga masih dalam pencarian. Informasi terkini kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Andris Mukhtar di lapangan Perwatasari Joglo. Andris, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisinya di sana, bagaimana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa datang menyambangi warga di sana dan kabarnya juga akan memberikan tenda dan sejumlah bantuan. Betulkah demikian, Andris? Ya baik, Reza. Saat ini tadi Panglima TNI Jenderal Andika langsung meninjau para korban yang berada di tenda pengungsian di Lapang Perwatasari ini. Tadi juga selain meninjau para korban, Panglima juga melihat kesiapan dari dapur umum yang ada di lokasi ini. Selain itu juga langsung melihat tenda darurat rumah sakit yang didirikan oleh batalion di lokasi ini dan melihat kondisi dua korban gempa ini yang saat ini dalam perawatan. Selain mendirikan beberapa tenda, juga di sini TNI juga menyiapkan tim kesehatan yang ada di Lapang Perwatasari ini untuk selain untuk memberikan semangat kepada para korban, juga untuk memberikan pelayanan kesehatan. Begitu, Reza. Oke, TNI Andika Perkasa, Panglima TNI Andika Perkasa, tadi Anda menjelaskan bahwa Jenderal Andika Perkasa ini juga memberikan pelayanan kesehatan bagi sejumlah warga yang ada di sana. Rumah Sakit Lapangan Batalion Kesehatan 4 Marinir, betul ya, Andris? Lalu keluhan-keluhan apa yang memang disampaikan oleh warga terkait dengan sejumlah penyakit yang mereka rasakan? Karena memang kita tahu bahwa gempa terjadi sejak hari Senin lalu. Ya baik, untuk kondisi yang saat ini dalam perawatan memang kondisinya melemah dan mengalami gejala pusing. Saat ini memang dalam perawatan tim kesehatan dari Batalion Kesehatan 1 Marinir. Tenda darurat ini begitu. Oke, prioritas saat ini adalah evakuasi dan juga pengungsian. Selain keluhan pusing yang memang dirasakan oleh warga dan para pengungsi di sana, apalagi apakah memang karena ini juga cukup membahayakan akibat runtuhan bangunan yang terjadi di sana, banyak debu juga di sana yang akhirnya membuat pernapasan mungkin ISPA, adakah ditemukan di sana keluhan dari warga para pengungsi? Untuk saat ini memang di lokasi ini belum ditemukan penyakit yang lain, namun para korban tetap mendapatkan perawatan atau pengecekan kesehatan dari tim kesehatan yang disediakan di Lapang Perwatasari ini. Saat ini memang Jenderal Andika telah memberikan untuk para TNI menyebar agar untuk membantu korban bencana yang untuk melakukan evakuasi. Saat ini memang telah disebar beberapa titik anggota TNI untuk membantu kondisi. Andris, ini kan ada rumah sakit. Oke, saudara, kita kembali dengarkan ini dia pernyataan dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
habis gitu ya. Nah yang 3.000 itu makanan jadi. Nanti biar Komandan Korem membagi kepada misalnya relawan. Jadi makanan jadi ini makanannya prajurit kami, tapi ini memang khusus untuk lapangan. Sehingga kalau yang tugasnya misalnya nggak menentu waktu bisa balik malam atau enggak, dia bawa satu aja, karena satu itu cukup 1 hari. Nutrisinya 2.400-an kilokalori, jadi lebih dari kebutuhan manusia normal. Tapi ringan dan nggak perlu dimasak. Itu kemudian kita bawa 5 ton beras, kemudian Indomie 200, kemudian ada titipan juga dari Menko Perekonomian membawa 500 liter minyak goreng, kemudian sarden, kornet, dan berbagai macam lain. Pak Panglima, kan itu ada dari TNI, dapur umum juga, sama air udah disediakan juga dari TNI. Ini bakal beroperasi selama 24 jam kan di sini? Oh iya, kalau mereka 24 jam dan berapa lama dibutuhkan, mereka akan tetap di sini. Karena pintunya satu, yaitu Kepala BNPB. Kepala BNPB menghendaki berapa lama pun kita pasti dukung. Kalaupun kurang, makanya saya datang ke sini. Antara lain juga karena saya ingin mengevaluasi. Apakah kurang prajurit saya, apakah misalnya perlu rumah sakit tambahan, kami masih punya lagi. Jadi kalau memang dibutuhkan kewalahan dari rumah sakit wilayah sini, saya akan turunkan. Dan rumah sakit ini bukan rumah sakit tenda, enggak. Itu canggih. Satu yang 120 bed, dan itu mandiri. 120, 100 bed, yang di Marinir ada 100 bed juga. Itu mandiri, jadi udah punya ICU, punya kamar operasi, kamar perawatan, kemudian X-ray, ruang steril, dan semuanya, sehingga bisa mandiri kalau diperlukan. Itu aja. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti media kalau mau nyicipin itu, misalnya tugas-tugas kan makan agak terganggu ya, boleh. Siap. Jadi mana tadi? Siap, terima kasih Pak Panglima. Ya betul. Untuk Naraga coba dibagikan ke media di sini ya. Rasain aja Mas. Siap. Nutrisinya tinggi. Ya. Saya kan asli Cianjur. Ya. Foto. Oh. Jakarta. Ya, itu dia pernyataan dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan bahwa sejumlah bantuan telah diberikan, diantaranya adalah 3.000 paket makanan prajurit yang bernutrisi juga untuk diberikan kepada para pengungsi. Selain itu juga ada 5 ton beras, mie instan, lalu juga ada air bersih, air minum, dan rumah sakit lapangan juga telah diturunkan di sana.